Anak-anakku sekalian, karena berkaitan dengan wawasan kebangsaan, jadi berkaitan dengan kenegaraan. Kalau orang bicara tentang negara ini kan, ini bicara tentang Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa harus bertuhan? Kenapa SMK Medika harus bertuhan? Kenapa Anda disuruh sholat duha? Kenapa Anda harus disuruh sholat zuhur? Karena itu adalah bagian terpenting dari sila-sila Pancasila itu. Yang kedua misalnya, kenapa pengamalan sila kedua itu harus ada donor darah, Anda melakukan bakti sosial dan sebagainya. Ada cipta tanah air, ada musyawarah mufakat, ada demokrasi, ada jiwa-jiwa sosial, adil dan sebagainya. Semua itu merupakan nilai-nilai keperbedaan bangsa yang harus dikembangkan menjadi bagian tertentu dalam diri kita sebagai seorang siswa. Ya, saya kira itu yang barangkali pengantar dari saya. Nanti Pak Haji Saprudi dipernyatakan menyampaikan lebih leluasa, lebih berkembang. Mudah-mudahan Anda ini bisa menyimak, dan saya inginkan HP-nya jangan sampai dibuka, simpan dulu. Ya, di silent. Kalau bunyi Anda denda 25 bata merah. Sama ketika di kelas Anda belajar, boleh bawa HP, tetapi kalau bunyi denda. Tidak boleh bunyi. Kenapa boleh bawa HP? Karena tidak boleh beli buku. Demikian. Oke, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Juanda yang mewakili Kesbangpol Kalimantan Timur, Bapak Mus Mulyadi yang saya hormati, saya banggakan, Pak Trisan yang saya hormati, saya muliakan, Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang tercinta. Saya dihubungi kira-kira 4 hari lalu untuk datang ke sekolah ini, tapi saya seperti berjalan di rimba raya. Ini SMK yang mana? Karena di Bengkulu. Dan waktu itu Pak Juanda tidak mengatakan SMK Medika, SMK aja Pak di Bengkulu. Nanti Bapak saya jemput. Bukan persoalan jemput, saya penasaran. Karena hampir semua SMK di Samarinda ini, seingat saya, kalau yang lama-lama saya tahu gitu kan. Di jalan saya tanya-tanya, itu SMK Medikanya, SMK swasta atau negeri? Swasta Pak, kata Pak Juanda tadi ya. Muridnya berapa? Lebih 1000 Pak. Lebih 1000 SMK di Bengkulu. Swasta itu aneh dan ajaib menurut saya. Kemudian Pak Juanda mengatakan, itu Pak muridnya bukan hanya dari Samarinda, muridnya ada dari Kutai Kartanegara, ada dari Kutai Barat, Mataram. Tambah membuat saya penasaran, ini sekolah apa sih? Sekolah SMK negeri saja tidak seperti itu. Ada muridnya dari jauh-jauh. Kalau ada sebuah sekolah, muridnya datang dari berbagai penjuru pelosok Kalimantan Timur, pasti sekolah itu is the best. Iya kan? Membuat saya takjub. Begitu masuk simpangan Bengkuring, belok ke kanan, saya lihat SMK Medika. Loh, SMK Medika ini saya kenal gitu. Saya tanya dengan Pak Juanda, kepala sekolahnya siapa? Pak Mus Mulyadi. Pak, itu bosku itu.
Saya kenal betul dengan Pak Mulyadi karena sudah seperti anak saya, dan dulu dia kuliahnya di PPKN bukan bahasa Indonesia, tapi saya ngajar di FKIP pada waktu itu sampai dengan tahun 2001 ya. Ketemu dia ya sudah cerita banyak hal karena beliau ini lama dan pernah membina anak-anak di SMA 10. Betul Pak Mulyadi? Sampai ke Jerman. Jadi kalau kemudian di tangan beliau ada sebuah SMK yang seperti ini, menurut saya itu memang sepatutnya, sewajarnya. Karena Pak Mulyadi orang yang tipikal, jujur saya menyenangi figur-figur yang merdeka belajar. Dulu masih saya di Dinas Pendidikan tahun 2004-2010, setiap kali saya marah dengan kepala sekolah hanya karena membuat sekolah itu seperti sebuah penjara, seperti sebuah belenggu. Anak tidak boleh sekolah kalau sepatu yang hitam itu ada coretan putih sedikit. Apaan urusan coretan putih dengan otak dan skill dia? Anak tidak boleh sekolah kalau sabuknya tidak bertulis nama sekolah. Itu kan bisnis namanya sekolah itu. Kecerdasan itu tidak ada hubungannya dengan sabuk. Biar sabuknya bertahtakan intan, berlian. Kalau bungul juga. Jadi saya bersyukur bisa bertemu anak-anak semua. Saya ditugasi untuk menyampaikan sedikit hal tentang bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi tidak akan banyak karena saya tahu Anda tidak suka diceramahi. Model anak milenial, anak generasi Z, generasi Alpha itu adalah sukanya menonton TikTok, nonton YouTube, ya, nonton tutorial, dan itu sesuatu yang biasa saja. Saya punya TikTok, Anda boleh cari di SP, saya punya Facebook, punya Instagram. Itu sebuah keharusan. Saya cerita sama Mulyadi, di sini dilarang tidak HP? Oh tidak dilarang Pak. Good saja. Sampai ke kelas, itu oke. Tepuk tangan buat SMK. Saya orang yang menentang terhadap sekolah atau guru yang melarang muridnya bawa HP. HP itu adalah instrumen kan, alat, sama dengan mobil, sama dengan sepeda motor. Kalau sepeda motor digunakan untuk kebut-kebutan itu keliru. Tapi kalau sepeda motor dibawa untuk mengantar ayahmu yang pergi bekerja sebagai tukang kayu, tukang beton, di lantai 3, dia panas-panasan, hujan-hujanan, dia pertaruhkan nyawanya untuk kamu sekolah. Tapi karena kamu sekolah harus pakai motor, sekolahmu jauh, kenapa tidak? Motor bukan sesuatu yang diharamkan, malah itu adalah sebuah keharusan. Jadi HP juga begitu. Kalau kemudian kamu belajar dan kamu cari informasinya melalui tutorial di YouTube, di podcast, ya kenapa tidak? Bukan barang haram. Sekarang guru-guru yang dulu melarang HP pada waktu WFH, dia harus mengajar dari rumah, kebingungan sendiri, kursornya aja pakai laptop, entah lari kemana-mana itu kan. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kita melihat sesuatu itu dari pemanfaatannya, dan itu saya bersyukur. Sampai saya lupa bahwa saya harus ngomong apa kalau sampai ngomong itu kalau SMK Medika. SMK Medika. Memang beda Andika. Galaunya di anti ya. Pakai tangan coba. Bahwa kita tuh sebenarnya gitu mengatakan anti galau. SMK Medika. Memang beda Andika. Wih keren, tepuk tangan. Anak yang berbahagia. Ini hari tanggal 4 November. 6 hari lagi kita akan berhadapan dengan hari yang amat bersejarah, yaitu hari pahlawan. Saya ingin membawa anak-anak jauh terbang ke tahun 47, kira-kira 75 tahun yang lampau. Ada seorang lelaki dari Malalayang, sekarang di Sulawesi Utara Malalayangnya. Dulu juga di Sulawesi Utara. Masih muda seperti kamu, dia sekolah. Dia meluluskan SD di kampungnya di Malalayang, kemudian SMP, dulu namanya Mulo. Selepas dari Mulo, dia mengangkat senjata.
Indonesia yang sudah diproklamirkan tanggal 17 Agustus 45, 2 tahun setelah dinyatakan merdeka, ternyata Belanda datang dengan membonceng Nika, ingin menjajah kembali Indonesia. Seorang laki-laki itu kemudian mengangkat senjata, dia tinggalkan sekolahnya sampai dia pergi ke Makassar. Di Makassar kemudian dijuluki oleh Belanda sebagai pemberontak. Melalui kelicikan Belanda dengan memanfaatkan orang-orang kita yang berpihak kepada Belanda, maka lelaki itu kemudian ditahan. Bulan Februari 47, 6 bulan setelah ditahan, bulan Oktober dia berhasil melarikan diri dari penjara Belanda. Kemudian dia melakukan perjuangan, dia melakukan gerilya, dia berperang dengan Belanda. Suatu hari ada seorang kapten Belanda lewat di jalan, kemudian mereka bertiga dengan temannya lelaki ini menangkap kapten itu, dilucuti semua pakaiannya, dipakai oleh lelaki itu pakaian Belanda itu. Dia masuk ke taksi Belanda dan siramnya Belanda itu dengan senapang yang dirampas dari tentara Belanda. Itu membuat gempar karena Belanda tidak menyangka ada seorang anak muda, sangat muda, berani menghancurkan taksi Belanda dan dengan berbagai tipu muslihat, bahkan menggunakan kawan dari lelaki itu, 3 orang kawannya. Dibocorkanlah tempat persembunyian lelaki itu dan kemudian ditangkap oleh Belanda dan dijatuhi hukuman mati. Padahal lelaki itu masih belia, pacarnya di Malalayang menunggu dia untuk pulang, ibunya menunggu dia untuk pulang. Dia tidak pulang, dia ditangkap. Dan ketika Belanda mengatakan, kamu kok ampuni, asal kamu mau bekerja sama, mau bela Belanda, lelaki itu menolak. Dia bilang, tembak saya. Tembak saya tidak akan mengkhianati tumpah darah saya. Dan lelaki itu di sebuah lapangan terbuka, dia mengatakan, saya tidak akan menyerah pada Belanda. Tembak saya. Matanya tidak mau ditutup, dengan mata terbuka 8 peluru menembus tubuhnya, 4 diantaranya adalah dadanya. Lelaki itu kemudian dianugerahi sebagai pahlawan. Saya sangat mengagumi lelaki itu. Ketika saya datang ke Makassar, saya berziarah ke makamnya. Sampai hari ini saya suka menyanyikan lagu tentang dia. Kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan saya, siapakah lelaki itu, saya sudah siapkan buku novel karya saya sendiri. Ini Dikdaya ini justru saya berharap ini laki-laki yang menerima, karena cerita tentang kedikdayaan seorang lelaki yang ditugaskan oleh calon mertuanya datang ke 3 lembah, ke 3 air terjun, ke 3 pantai, ke 3 gunung, berguru di sana, baru kau bisa menikah dengan anakku. Ayo, siapa laki-laki itu? Ada yang bisa? Sekarang buka Google, izin boleh kan, karena ada perlunya. Buka HP, siapa lelaki itu? Yang cepat ngacung tangan dan segera kemari, saya mau menyerahkan bukunya. Sebut saja mungkin dengan cara kata-kata kunci tadi kan, laki-laki, lahir di Malalayang, berjuang di Makassar, ditembak mati, 4 peluru, di antara 8 peluru menembus dadanya, jadi tembak dengan mata terbuka. Dan ada lagunya. Yang lain boleh siap-siap cari lagunya. Yang bisa cari lagunya bawa HP-nya ke sini, putar YouTube-nya. Saya kasih juga, masih ada 1 buku lagi. Ada? Angkat tangan? Asyad. Sini. Sampaikan. Walter Mungin Sidi. Betul.
Nama lengkapnya adalah Robert Walter Mongisidi sebenarnya. Tapi umumnya orang menulisnya Mongisidi. Itu adalah lelaki muda seperti kamu berjuang ditembak mati oleh Belanda. Saya puja-puja lelaki itu sejak saya masih remaja. Dan ketika saya datang ke Makassar, saya berfoto dengan dia. Pagi ini saya posting di Facebook untuk mengingat kecintaan saya pada tokoh idola saya. Dan siapa sekarang yang bisa memperlihatkan lagu tentang Walter Mongisidi di YouTube? Hanya satu, perempuan. Itu yang angkat tangan, oh dia angkat tangan ke sana. Kalau ada yang bisa, bawa sini YouTube-nya, kita putar, kita dengarkan bagaimana orang mengagumi dia dengan lagu. Kan sudah bisa cari kata kuncinya. Ada di YouTube banyak sekali tentang dia. Robert Walter Mongisidi. Pahlawan itu, pahlawan nasional. Ada yang wanita? Kamu bisa, mari. Tugasnya hanya memutarkan lagu itu. Kalau benar itu lagu Mongisidi, saya beri buku. Kita aja, di dekat saja bisa kan? Tidak apa-apa iklannya, misalkan iklan. Pakai premium kalau ada. Jadi yang punya penyayang itu siapa? Ibu. Ibu itu laki-laki atau wanita? Wanita. Jadi yang punya penyayang itu siapa? Wanita. Jadi jangan ada laki-laki menyakiti si penyayang. Karena tidak ada laki-laki tanpa penyayang. Hanya wanita yang punya rahim. Betul? Aku bela wanita karena ibuku wanita. Biarpun aku laki-laki. Mari kita laki-laki, biarpun kamu masih muda, kita sayangi kawan-kawan kita yang wanita. Karena kita tidak ada dunia tanpa wanita. Ini mau aku tanya, dia lupa juga. Oke, ini pertanyaan masih tentang wawasan kebangsaan dan tentang Alvin. Kalau tadi kan Walter Mongisidi itu kan orang Malayang, Manado. Kalimantan Timur untuk pertama kalinya telah memiliki pahlawan nasional. Angkat tangan. Di sini. Cepat. Itu kita di sana dan berani dia. Habis angkat tangan dan berani. Ayo. Menjadi pahlawan nasional. Siapa mau angkat tangan? Ayo. Aku bisa memberi dia hadiah, bisa tidak ini. Kalau pertanyaannya aku ubah dari rencana kepala aku, bisa bahaya nih. Haji Abdul Muiz Hasan. Lagi coba cari yang lain. Ingat nggak? Udah kamu nyanyi aja. Ayo, silakan. Sultan Haji Muhammad Idris. Itu sekali lagi manfaatnya HP. Tapi tidak apa-apa lah untuk kali ini ya. Wawasan kebangsaan itu kita memiliki cara pandang tentang bangsa kita, tentang topografinya, demografinya, tentang pahlawan nasionalnya. Sultan Muhammad Idris itu adalah satu-satunya pahlawan nasional yang sudah diakui oleh pemerintah. Sedangkan Muiz Hasan itu mantan gubernur Kalimantan Timur, ada yang mengusulkan tapi sampai sekarang belum mendapatkan kesetujuan dari pemerintah nasional. Tadi siapa yang menjawab Muiz Hasan? Kamu ya? Sini. Saya tidak biasa mengecewakan wanita. Ya, dia telah berusaha. Orang yang berusaha itu kalau gagal biasa. Ronaldo itu tidak pernah menjadi juara. Dia juga biasa gagal. Menendang untuk tendangan penalti, Ronaldo itu berkali-kali salah. Tapi apakah Ronaldo berhenti menjadi pemain bola? Tidak. Juara itu dihasilkan dari berbagai rintangan. Ya. Jadi kekalahan itu adalah tangga sukses menuju kemenangan. Pak Juanda sudah senyum-senyum dan senyumnya itu mengingatkan kepada saya, Pak ingati pian lapah, Tuhan sudah pian itu jangan lupa neta terus ya. Tapi saya bertemu bangga dengan Pak Krisantus, Pak Mulyadi, Pak Juanda juga saya berterima kasih karena Pak Juanda telah mempertemukan saya dengan anak-anak saya tercinta. Kalau yang dapat buku itu punya media sosial, boleh dong di
endorse di tidak punya Facebook boleh di IG atau di TikTok. Kalau di IG dan di Facebook nama saya tetap Teguh Pernyanto, tapi kalau di TikTok Din 635, Din SP 635. Saya menyampaikan terima kasih atas kebaikan kalian mendengarkan drama ini. Memang ini singkat, tapi tidak boleh lama-lama karena ini bukan tempat yang tepat untuk kita berlama-lama. Saya juga sudah mulai keringatan, tapi keringat pagi yang insya Allah menyenangkan. Saya berdoa pada kalian semua dari manapun kalian berada untuk selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Kalau saya saja yang 64 tahun ini semangat di hadapan kalian, maka kalian harus 100 kali lipat semangatnya daripada saya. SMK Medika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak